menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya, menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat siang, bertemu lagi di program STEMC Flash. Kali ini bersama saya Maha Putri. Nah, kali ini sahabat Teknika Anda mungkin ada kesalahan teknis. Ternyata ini belum di on ya sahabat Teknika. Saya ulang saja menyapa Anda sahabat Teknika. Kali ini bertemu lagi dengan saya Maha Putri di program STEMC Flash Radio Suara Teknika. Hari ini Rabu 21 Agustus 2024. Nah, mungkin Anda sudah lihat nih. Sudah lihat di sebelah saya sudah ada anak-anak muda yang ganteng dan kinclong ya. Jadi hari ini saya bersemangat banget jadinya. Nah, ada apa gerangan? Nah, sahabat Teknika, dari tanggal 19 Agustus kemarin, ini ada program Daikin Goes to School yang diselenggarakan di SMK Negeri 3 Singaraja yang melibatkan anak-anak kelas 12 dari konsentrasi keahlian teknik audio video atau program keahlian teknik elektro ya sahabat Teknika. Nah, untuk Anda yang mungkin belum terlalu familiar dengan Daikin, Daikin itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang air conditioning. Jadi namanya adalah PT Daikin Air Conditioning Indonesia. Nah, sahabat Teknika, ini untuk kegiatan selama 3 hari ini itu seputaran basic, instalasi dan troubleshooting RA inverter. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan siapa saja. Ayo kita sapa dulu. Yang pertama kita sapa dulu ini yang bertugas sebagai departemen training ya di PT Daikin. Ada Bapak Michelle Kevin AMDT. Halo, selamat siang. Nah, di sebelah saya ini adalah Bapak Ermando Patiraja Sipayung AMDT. Beliau adalah After Sales Service di PT Daikin. Oke, selamat siang. Selamat siang, adik-adik, saya sapa adik-adik aja ya. Karena kalian kayaknya lebih muda dari saya. Oke. Nah, gimana nih kesan-kesannya setelah ini dari tanggal 19, 20, 21, udah 3 hari di SMK Negeri 3 Singaraja. Tadi sudah diperkenalkan juga ya, kesan pesan saya sangat menarik Ibu. Saya pertama datang ke sini sekolahnya begitu estetik kalau menurut saya, karena kebetulan saya bukan dari sini ya. Oke, saya dari Jawa, jadi melihat bangunan dari sekolahnya sangat menarik sekali Bu. Kemudian bersih sekali lingkungannya ya, dan berkaitan dengan kegiatan 3 hari tentunya siswanya sangat antusias juga. Ini hari terakhir. Jadi saya juga sangat merasa berkesan sampai berada di sini, dan semoga
apa yang ditrainingkan oleh saya itu bisa dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, Seperti mantap. itu. Kalau trainernya kayak gini pasti semangat anak-anak. Oke, mungkin dari adik nih Ermando. Ermando betul ya? Ya. Oke, Saya silakan. juga ingin berterima kasih Bu atas sambutan telah diterima di SMK Negeri 3 Singaraja. First impression saya waktu datang ke sini, saya melihat sekolah ini suatu sekolah yang sangat-sangat luar biasa Bu menurut saya. Bila saya bandingkan dengan sekolah-sekolah lain di Sumatera Utara ya Bu, kalau di sini saya lihat sekolah ini tetap menggandeng budaya Bu. Saya sangat-sangat appreciate karena siswa-siswanya sangat-sangat menggandeng sama budaya. Terus saat saya lihat ya, selama 3 hari kita melaksanakan training, antusias dari anak-anak juga sangat-sangat baik, sangat-sangat bersemangat. Banyak juga anak-anak yang bertanya kepada saya, aktif juga bertanya kepada saya apa yang mereka belum ketahui. Itu sangat-sangat membuat saya senang seperti itu Bu. Oke, mantap. Wow, terima kasih nih buat anak-anak elektronika ya. Jadi kesannya dari training ini sangat positif dan itu tentunya akan semakin memberikan suntikan semangat untuk mereka. Jadi lebih termotivasi lagi. Nah, mungkin giliran nih ya, Mas Kevinnya atau Abang biasanya dipanggilnya Abang. AA, oh iya, AA di Bandung. Kang, oke deh. Kang Kevin tolong mic-nya dideketin. Oke, untuk Kang Kevin nih. Jadi biasanya kan kalau sudah training itu, apalagi di teknik ya, ini soal AC. Nah, biasanya kalau seputaran AC itu apa yang lebih ditekankan dalam trainingnya ini? Oke, biasanya kalau untuk terutama ya Bu ya ke pihak atau saya biasa kalau training di SMK tentunya basic terlebih dahulu Ibu. Dimana biasanya yang saya jelaskan itu mengenai komponen utama. Karena pada dasarnya kita harus tahu dulu ya bagaimana cara sistem tersebut bekerja, kemudian bagaimana setiap komponen itu bekerja. Lalu setelah itu baru kita bisa mengetahui ketika terjadi troubleshooting atau error, kita bisa tahu oh bahwa dari sebuah sistem itu cara kerjanya seperti apa dan cara penanganan itu seperti apa. Jadi yang sangat perlu ditekankan adalah komponennya Ya, sih Bu. betul, Komponen-komponen di setiap AC itu harus kita tahu dan mungkin harus kita kuasai di waktu-waktu yang selanjutnya. Seperti itu. Betul banget. Ada tambahan? Ini Abang. Kalau saya bisa dibilang seperti itu Bu. Kalau dari sana kan panggilannya Abang. Abang, oke. Boleh ini Bu tadi Bu pertanyaannya. Oh iya, diulang. apa namanya yang fokus untuk trainingnya ini? Ya, jadi kalau saya kan Bu sebagai pendamping ya, pendamping dari trainer. Jadi kalau saya kan after sales divisinya. Jadi saya untuk di kantornya itu lebih ke tim service yang turun ke lapangan. Ditugaskannya ke sini untuk mendampingi trainernya. Nah, ini ngomong-ngomong masalah tim service nih, apa biasanya yang paling banyak menjadi keluhan seputar AC? Oke, jadi yang paling banyak dikomplain dari customer itu pasti itu tidak dingin ya Bu. Nah, untuk tidak dingin itu dia banyak sebenarnya penyebabnya seperti itu. Oke, jadi balik lagi ke troubleshootingnya Betul, itu. betul sekali. Jadi sebetulnya tim training, tim service, tim sales itu sangat berkaitan Bu, antar satu divisi dengan divisi lainnya. Dimana kalau divisi sales itu dia menjual mungkin ya, melakukan marketing, kemudian ketika terjadi kerusakan, error itu ditangani oleh tim service, dan ketika perlu adanya kegiatan training seperti mengetahui lebih dalam tentang AC itu oleh departemen training. Oleh departemen training. Wow, ternyata kan kalau di sebuah perusahaan, biarpun itu membidangi air conditioning, tetap ada banyak divisi-divisi. Betul sekali Bu. Jadi itulah kayaknya kenapa meskipun anak teknik tetap harus punya kemampuan komunikasi. Betul, setuju nggak? Betul, Setuju. Oke, nah jadi kalian nih ya untuk anak-anak SMK Negeri 3 Singaraja, yuk rajin-rajin belajar berkomunikasi, meningkatkan literasi dan numerasi. Betul. Setuju? Setuju. Setuju. Nih pesan dari AA sama Abang. Oke, mungkin ke depan dengan ada ini sebelum ke situ ya, ini Daikin Goes to School-nya memang diprogramkan dari perusahaan. Iya. Betul sekali. Jadi kita ada program dari perusahaan kami ya, terutama departemen training. Itu biasanya kita melakukan kegiatan ya, namanya Daikin Goes to School. Itu untuk vokasional biasanya. Kemudian ada juga Daikin Goes to Campus. Oh iya. Itu biasanya ke universitas. Ke universitasnya. Jadi ini tiap tahun. Betul, tiap tahun Ibu. Jadi kita laksanain Daikin itu Goes to nanti Campus. lingkupnya seluruh Indonesia atau bagaimana? Kebetulan kalau untuk
kantor cabang Bali itu dia pegangnya Bali Nursa, Ibu. Bali Nursa. Jadi NTB, NTT, Labuan Bajo, kemudian Sumbawa Bima itu kami yang pegang. Oke, jadi alamat nggak bisa pulang kampung. Ada wilayahnya. Ada wilayahnya. Oke, jadi kalau bekerja seperti itu memang harus siap ya, ditempatkan dimanapun Manapun, harus betul. siap. Jadi harus tough mental, Yes. fisik juga Betul. kondisinya. Ya, oke. Jadi untuk setelah adanya kegiatan ini, mungkin ke depan harapannya apa dari program Daikin Goes to School ini? Oke, mungkin dari saya terlebih dahulu ya, kemudian nanti ke Armando. Kalau dari saya, yang pasti harapan saya semoga apa yang saya sampaikan ya, terutama untuk teman-teman SMK itu bisa dapat diterapkan apabila nanti ketika teman-teman SMK yang sudah lulus ingin bekerja di bidang AC, semoga ini bisa menjadi bekal sebetulnya. Itu kalau Oke, dari sisi mantap. materi ya. Kemudian kalau kerja sama antar Daikin dan juga SMK 3 Singaraja semoga terus berlanjut, Bu. Oke. Sehingga banyak sekali kegiatan nanti di selanjutnya yang bisa diselenggarakan bersama. Ya, Itu termasuk dari juga saya. nanti mungkin keterserapan tenaga kerja. Betul, karena oh ya buat teman-teman juga kemarin itu ada dari SMK 3 Singaraja, itu yang PKL di Daikin, Bu. Namanya Eka kalau nggak salah. Itu dari sini. Oke. Jadi jangan khawatir buat teman-teman SMK ya. Ketika kita ingin berkecimpung mungkin di dunia AC, kita welcome kok, Bu. Oke. Seperti itu. Oke, nah di samping itu nih sekarang kan kalau pemasaran ya, terus juga ada promosi-promosi segala macam. Itu kan biasanya ada divisi, kalau sekarang ini dunia digital lagi berkembang kan ada divisi digital marketing. Ada peluang nggak ke sana kalau untuk misalnya jurusan desain gitu di kafe kayak gitu? Oke. Tentu ada, kebetulan di kami juga ada divisi marketing di mana salah satu contohnya adalah yang membuat poster, kemudian kegiatan-kegiatan, kemudian sablin dan lain sebagainya itu dari divisi marketing. Dari Ya, divisi tentu divisi desain juga kan di bidang desain dan juga Iya. marketing ya. Itu juga Oke. sangat jadi peluang untuk bisa berkarya dan berkarir di Daikin sebetulnya, Bu. Oke, Seperti jadi itu. kalau peluang untuk PKL untuk jurusan itu Bisa aja. Nah, oke, halo Pak Kemah, ini silahkan sudah saya tembak. Jadi, Semoga ya, iya, nanti. mudah-mudahan nanti ada yang nembus ya. Jadi Betul. karena semua perusahaan sekarang lagi marak di digital marketing, karena semua kayaknya pindah, warga negara dunia nyata sudah lebih banyak pindah ke Digital. dunia maya. Oke, Pak Armando, Abang. Abang silakan kalau misalnya ada yang mau ditambahin ini sedikit harapannya. menambahkan ya Bu untuk harapannya. Kalau saya lihat untuk perkembangan AC ini sangat besar Bu di dunia ya. Dapat kita lihat banyak sekali ini permintaan dari masyarakat, Ya. banyak juga komplain-komplain dari masyarakat yang bisa jadi peluang buat adik-adik menawarkan menjadi teknisi ke masyarakat. Karena sangat banyak begitu kebutuhan terkait teknis ini. Saya harapkan ya dengan adanya program ini adik-adik bisa memiliki skill awal karena tidak mudah memang untuk bisa advance di bidang AC. Namun saya harapkan kedatangan tim Daikin bisa menjadi awal untuk adik-adik semangat dan mengeksplor kembali apakah ini bisa menambah pengetahuan adik-adik dan bisa menambah skill adik-adik seperti itu. Dan tadi juga ada yang mengobrol dengan saya, dia yang tertarik dengan bidang perhotelan. Nah, sebelumnya saya itu juga Bu di bidang perhotelan juga sebagai hotel engineer juga. Saya melihat di hotel itu tim engineering itu tidak terlepas juga dari HVAC. Jadi kalau di hotel itu dia kan ada tim MEP-nya dan ada tim HVAC-nya. Betul. Nah, alangkah lebih baiknya apabila kita ini punya dua skill itu tersebut, bisa MEP dan bisa HVAC juga, dan itu akan sangat diapresiat oleh tim hotel seperti itu. Harapan saya sih buat adik-adik selama mengikuti kegiatannya semangat dan kan ini di record juga ya Bu kemarin ya. Ini live langsung loh. Iya, yang kemarin juga kan pas materinya itu di live juga ya. Buat adik-adik ditonton kembali videonya. Betul. Karena itu sangat-sangat bermanfaat banget ilmunya buat kalian seperti itu. Oke, mantap. Nah, mungkin ada satu gini nggak, kalau Daikin itu ada punya budaya kerja khusus nggak? Oke, budaya kerja mungkin ya. Tentunya kita
berkiblat mungkin Bu, bisa dibilang kita itu budaya dari Jepang Bu. Kita Yang- jadi Daikin ini adalah sebuah perusahaan dari Jepang. Ya. Kita itu perusahaan cabang di negara Indonesia ya. Jadi tentu budaya Jepang yang kita tahu ya Bu ya, kerjanya sangat disiplin, kemudian tepat waktu, kemudian pekerja keras juga ya Bu. Jadi itulah budaya yang kita bisa ambil ketika kita sudah berkarir di Daikin. Seperti Oke, itu. ya betul banget. Jadi orang Jepang itu kalau sudah kerja fokus, disiplin, Cepat tanggap Bu, tanggap, betul. dan apa namanya waktunya tidak boleh ada yang terbuang. Betul sekali, Bu. Oke, ya mantap. Itu yang paling terakhir kayaknya mesti harus kita biasakan ya dari sekolah, karena kebetulan di sini juga kita mengembangkan budaya kerja 5S. Ya. Cuman ya semuanya butuh proses. Oke, terima kasih banyak AA, Kevin, Abang Ermando sudah berkenan hadir di studio Radio Suara Teknika di program STEMC Flash kali ini. Mudah-mudahan aja nanti ke depan kita dapat kesempatan lagi untuk bersua lagi. Baik, Bu. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa terserap maksimal oleh anak-anak kami di jurusan Teknik Elektro SMK Negeri 3 Singaraja. Selamat nanti kembali ke asal. Kembali ke rumah dengan lancar perjalanannya, selamat Baik, juga. Amin. Terima kasih. Terima Bu. kasih banyak sekali lagi ya. Dan Sama-sama. sahabat Teknika, demikian obrolan kita bersama duo Daikin. Disebut duo Daikin aja, AA sama Abang ya. Dan tentunya sahabat Teknika jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada kurang lebih 1 atau 2 program STEMC Flash lagi yang akan menghadirkan narasumber yang bikin kaget-kaget sebenarnya ya, sesuai nama program kita STEMC Flash. Tetap stay tune di 107,7 FM, kita akan bertemu lagi di program berikutnya. Sampai jumpa.